sholatnya nggak pernah bolong. Gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya, orang rajin. Emang sholatnya nggak pernah bolong otomatis baik? Enggak, dia rajin, kan begitu kan. Nah maksud saya gini loh, nggak pada tempatnya dia begitu. Jadi sesuatu seperti gini, saya kasih permisalan misalnya. Emang bapak kasih nafkah ke anaknya baik? Baik. Baik itu, semua tahu itu baik. Saya kasih yang umum supaya orang-orang yang punya mental Islamofobia tidak defense duluan. Makanya saya kasih permisalan. Apakah seorang bapak yang kasih makan anaknya itu baik? Baik, kita tahu semua baik. Tapi kemudian ketika dia korupsi, ketika bapak itu korupsi, apa bisa disangkut pautkan? Tuh dia korupsi tuh, tapi ngasih makan anaknya, berarti dia baik dong. Kan beda gitu loh maksudnya. Artinya ada logika apa ya, absurd di situ. Jadi orang yang disamaratakan. Iya, jadi cari contohnya yang lain, jangan bawa-bawa ke agama gitu loh. Jadi maksud saya ini hal yang sensitif gitu kan, hal yang orang nggak bisa terima dan itu dilindungi undang-undang gitu kan. Jadi kenapa sih dia pakai bawa-bawa itu gitu loh maksud saya? Apa urusannya gitu? Kalau gitu ada orang yang ibadah ke satu tempat ibadah misalnya kan, mungkin ke gereja, ke pura gitu kan, ke vihara, kemudian dibawa-bawa candaan gitu, apa bagus? Apakah ibadah sholat itu dijadi candaan itu bagus? Jangan lupa, mayoritas di Indonesia ini umat Islam yang semuanya saya yakin. Saya pernah Mbak Nisi cerita, karena kita santai. Iya, santai banget. Saya di pesawat, satu saat waktu itu, ada turbulensi luar biasa. Karena dia bawa turbulensi, saya bawa turbulensi. Itu turbulensi jatuh, seru. itu pengalaman saya. Itu satu pesawat hampir pikiran saya 70%. Allahu Akbar semua teriak. Artinya mereka tahu kalau mati mereka balik ke yang kuasa. Iya. Saya mau nanya teman-teman yang masih mendukung Panji dengan perspektif tadi saya katakan, yang Muslim mau nggak pas meninggal nanti nggak dikubur secara Islam, mau nggak? Nggak mau. Dia pengen, saya mau lahir hidup secara Islam, maunya begitu, maunya secara Islam. Nah ini sekarang ajaran kita dihinakan, gitu loh maksud saya. Beberapa ulama sudah menyatakan tidak boleh menghina begitu. Saya bukan bicara ini saya tadi beliau katakan kan, memang betul ada orang yang sholatnya bolong-bolong segala macam itu seorang itu bagus secara hablum minannasnya. Ada orang yang mungkin sholatnya secara ritual itu bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Tapi kan maksud saya itu tidak bisa dijadikan ukuran. Iya. Jangan lupa, ya Gus ya, koreksi kalau salah. Kita itu diwajibkan bukan mendirikan sholat. Artinya kalau orang dia melaksanakan sholat dengan baik, dengan sesuai dengan ajaran, itu pasti dia akan jadi baik. Betul gitu Gus ya? Betul. Nah artinya kalau dia belum sempurna, ya disempurnakan. Bukan berarti terus dihina. Ini orang sholat ini sholat nggak bener. Kalau gitu ngapain kita sholat? Kita mendingan begini aja nggak sholat tapi bener. Nggak boleh begitu. Karena ajaran agama itu. Iya, maksud saya jangan kita membawa-bawa hinaan terhadap agama itu ke dalam ranah seperti ini. Saya kan nggak bisa diterima gitu loh. Nah maksud saya harus ada efek jerahnya juga. Gitu. Kalau dia tidak minta maaf. Dan jangan lupa ada serangan-serangan juga ke kita beberapa. Kemarin iya terkait korupsi diem aja. Jangan lupa. Itu hal yang berbeda. Kita saya punya data ya, hampir kita dari medio beberapa tahun belakangan, kita dari FPI sudah melaporkan hampir 35 penistaan agama. Bukan cuma dia. Kemudian soal korupsi, kita concern juga ke pemerintah. Beberapa kali kita kritik soal korupsi di pemerintahan juga. Kita minta pejabat-pejabat korup ditindak seperti itu loh. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi jangan sampai kita logikanya absurd lagi. Contoh misalnya ada Pangeran Diponegoro bukan pahlawan. Loh, kenapa? Karena dia yang ikut perang Aceh. Kan nggak bisa begitu, Pak. Jadi jangan kita berlogika seperti itu, masyarakat ini. Kritik dia monggo silahkan. Itu ranah pejabat publik dikritik. Gitu Gus ya. Tapi ketika ada pribadi, nah tadi beliau sudah sampaikan. Kalau agama tadi saya sampaikan ada garis tegas. Gitu loh. Jadi jangan lupa di agama Islam juga penghina agama itu ada hukumannya. Dunia dan akhirat juga. Gitu loh. Maksud saya kita mengajak ayo jangan
Orang menghina malah kok malah didukung, bukan diingetin gitu loh. Kita kan sebagai manusia, sesama manusia, nggak ada kita menolak penghinaan agama terhadap agama apapun. Ya. Kristen, Buddha, Hindu nggak boleh dihina keyakinan itu, gitu. Jadiin candaan, nggak boleh begitu. Gitu. Saya mau mengutip sedikit dari Voltaire. Voltaire itu pernah mengatakan bahwa jika kamu ingin tahu siapa yang mengendalikan hidupmu, lihatlah siapa yang tidak boleh kau kritik. Kita di sini yang mengendalikan hidup matinya Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya dan agamanya dari ajaran kita ya, nggak boleh dihina. Jadi tentu saja kita menolak ketika ada candaan, kritik terhadap agama kita. Gitu Gus ya. Jadi candaan dia soal agama itu nggak pantas ya bukan nggak pantas, tapi harus beri efek jerah, diingatkan gitu kan. Makanya kita bagian mengingatkan beliau sebagai sesama muslim. Betul. Gitu, kita ingatkan beliau. Jangan malah nggak apa-apa biar lu gimana orang menghina agama, udah kita nggak menolong dia secara dunia akhirat, terus kita juga membiarkan agama kita dihina, nggak boleh itu.